Apakah kamu pernah gagal? Jika kamu pernah gagal, itu berarti kamu ada di video yang tepat. Karena di video ini, saya akan membahas 3 alasan mengapa orang bisa gagal. Apa saja alasannya? Halo guys, selamat datang kembali di channel aku, Ernita Manalo. Channel edukasi seputar pengembangan diri. By the way, di video kali ini saya akan membahas 3 alasan mengapa orang bisa gagal. Apakah kamu pernah gagal? Jika kamu pernah gagal, itu berarti kamu ada di video yang tepat. Karena di video ini saya akan membahas 3 alasan mengapa orang bisa gagal. Apa aja alasannya? Yang pertama, kita tidak menjadi wadah yang terbaik. Maksudnya apa? Wadah kita kenal sebagai tempat penyimpanan atau tempat penampungan. Wadah di sini itu berbicara tentang diri kita, kemampuan kita, kesiapan kita. Kalau kita nggak mampu, kalau kita nggak siap, ya gimana Tuhan mempercayakan berkatnya? Yang ada, semua bakalan terkubur, semua akan terbuang sia-sia, dan semua akan berlalu begitu saja dari hidup kita. Karena kita tidak menghargai, kita tidak mempersiapkan diri untuk menampung pemberian Tuhan itu. Jadi semua berlalu begitu saja, semua hilang begitu saja, semua menjadi pemberian yang sia-sia. Ibarat seperti wadah yang bocor ataupun retak. Mau seberapa banyak pun ditumpahkan ke dalam, mau seberapa banyak pun diisi ke dalam, wadah itu nggak bakalan terisi. Karena apa? Dia bocor, retak. Diisi dari atas, keluar dari bawah. Diisi dari atas, keluar dari bawah. Seperti itulah wadah yang bocor ataupun retak. Sama, soal masalah kegagalan, itu tergantung di diri kita. Kalau diri kita adalah wadah yang bocor ataupun retak, itu dia yang membuat kita mengalami kegagalan. Itu dia yang membuat kita jauh dari yang namanya keberhasilan. Karena gini, Tuhan itu tidak pernah kekurangan sesuatu yang baik. Tidak pernah kekurangan suatu pemberian yang terbaik untuk setiap anak-anaknya. Tuhan memberi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan kesanggupan kita, sesuai dengan layaknya kita. Jadi, soal masalah kegagalan, soal masalah keberhasilan, itu tergantung di diri kita. Itu tergantung pada kita. Bukan di Tuhan. Karena sudah pasti Tuhan akan selalu memberi keberhasilan kepada kita. Kalau kita selalu berusaha, kalau kita selalu mengupayakan, kalau kita selalu melakukan bagian kita, Tuhan pasti memberkati. Tuhan pasti menyertai. Dan Tuhan pasti akan memberi buah dari setiap apa yang kita upayakan. Atau kita berusaha aja. Karena masalah kegagalan dan keberhasilan itu tergantung di diri kita. Maka dari itu, kita harus pastikan diri kita adalah wadah yang terbaik. Wadah yang tidak bocor. Wadah yang tidak retak. Wadah yang berukuran besar. Sehingga seberapa banyak pun yang Tuhan isi ke dalam, seberapa banyak pun yang Tuhan taruh ke dalam diri kita, semua bakalan tertampung. Karena wadah kita adalah wadah yang besar. Wadah yang baik. Yang tidak retak. Yang tidak bocor. Terus, selain dari wadah yang tidak retak, selain dari wadah yang tidak bocor, selain dari wadah yang berukuran besar, kita juga harus pastikan diri kita adalah wadah yang tebal. Sehingga mau seberapa kali jatuh, wadah itu
jatuh berulang-ulang, jatuh berulang-ulang, jatuh berulang-ulang, itu tidak akan membuat wadah itu pecah, bocor, retak, ataupun rusak. Karena dia adalah wadah yang terbaik. Jadi mau seberapa kali pun wadah itu jatuh, berulang-ulang, berulang-ulang, dan berulang-ulang, itu tidak akan pernah mengurangi nilai dari wadah itu. Itu tidak akan pernah mengurangi kualitas dari wadah itu. Itu tidak akan pernah merubah bentuk dari wadah itu. Karena dia adalah wadah yang terbaik. Sama dengan hidup kita. Mau seberapa banyak pun kita jatuh berulang-ulang, jatuh berulang-ulang, jatuh berulang-ulang. Itu tidak akan pernah mengurangi nilai kita. Itu tidak akan pernah mengurangi kualitas hidup kita. Kita akan tetap bangkit. Kita tidak akan pernah menyerah. Karena apa? Kita adalah wadah yang terbaik. Karena apa? Kita tahu bahwa kegagalan dan keberhasilan itu adalah proses. Proses yang berkelanjutan. Tidak instan. Karena kita tahu soal keberhasilan, soal kegagalan, semua itu tergantung di diri kita. Maka ketika kita jatuh, kita akan bangkit kembali. Ketika kita jatuh, gagal, kita akan bangkit kembali. Kita akan coba kembali. Karena kita tahu, kegagalan adalah kesuksesan yang tertunda. Karena dari itulah, berangkat dari semua itu, kita harus mempersiapkan diri kita. Selalu dan selalu mempersiapkan diri kita. Saat kita mengalami kegagalan, ingat satu hal. Kegagalan bukanlah akhir segalanya. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda. Karena dari itu, saat kita mengalami kegagalan, bangkit kembali, berjuang kembali, berusaha kembali, mulai lagi, bangkit lagi, jangan menyerah. Dan selalulah persiapkan dirimu menjadi wadah yang terbaik. Kalau kamu wadah yang terbaik, yakinlah apa yang Tuhan percayakan, apa yang Tuhan kasih di dalam dirimu, semua akan bermanfaat, semua akan ada gunanya, dan semua akan bernilai, karena kamu tahu menghargai, karena kamu tahu mengupayakan itu, karena kamu tahu soal kegagalan dan keberhasilan itu tergantung di diri kamu. Karena kamu tahu Tuhan sudah pasti akan selalu memberkati. Dia pasti akan selalu memberi yang terbaik kepada setiap anak-anaknya. Masalahnya tinggal di diri kita. Apakah kita mempersiapkan diri kita? Apakah kita sudah menjadi wadah yang terbaik untuk tempat penampungan semua berkat Tuhan? Untuk tempat penyimpanan semua berkat Tuhan? Untuk tempat berkat Tuhan itu dilimpahkan, dicurahkan, diberikan. Bahkan firman Tuhan bilang, sampai tumpah itu akan memenuhi ribaanmu, itu kata Tuhan. Berkat Tuhan ini yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, itu bukan cuma berkat Tuhan yang biasa-biasa. Dan bukan hanya dipenuh di diri kita. Karena Tuhan bilang, berkat yang Tuhan kasih ke kita, itu adalah berkat yang diisi penuh, padatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan memenuhi ribaanmu, itu kata Tuhan. Jadi wadah kita seperti ini besarnya, Tuhan akan buat penuh. Bukan hanya penuh, bahkan sampai tumpah keluar. Karena apa? Tuhan mau dirimu juga menjadi berkat untuk orang lain. Yang tumpah keluar ini, itu bisa kamu bagi ke orang lain, untuk memberkati orang lain, untuk menolong orang lain, untuk memotivasi orang lain. Jadi kamu pahami arti kata cukup. Yang tumpah keluar ini, yang memenuhi ribaan kita, itu bukan bagian kita.
Itu yang perlu kita ingat. Itu bagian orang lain yang harus kita kasih ke orang, yang harus kita bagi ke orang. Pahami arti kata cukup. Kalau udah penuh di kita, wadah kita udah penuh, itu cukup untuk kita. Yang tumpah keluar, gunakan itu untuk memberkati hidup orang lain. Yang tumpah keluar, gunakan itu untuk memotivasi orang lain. Gunakan itu untuk orang lain melihat Tuhan ada di dalam dirimu. Gunakan itu untuk membuat orang lain melihat kebaikan Tuhan lewat dirimu. Oke? Lalu, persiapkan dirimu jadi wadah yang terbaik. Alasan yang kedua, kenapa kita bisa gagal? Kita menjadi penganut hyper grace yang keliru. Maksudnya apa? Hyper grace kita kenal sebagai kasih karunia. Kita percaya Tuhan pelihara hidup kita. Yes. Kita percaya Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita. Yes. Kita percaya Tuhan akan memberikan apa yang kita butuhkan. Yes. Kita percaya hidup kita karena kasih karunia. Yes. Apakah itu salah? Tidak. Apakah itu benar? Yes. Tapi masalahnya, iman yang seperti inilah yang sering justru membuat kita menjadi orang yang pasif. Iman, tapi tidak bertindak. Inilah yang saya bilang, hyper grace yang keliru. Kita beriman sama Tuhan, tapi tindakan kita tidak menyertai. Tindakan kita tidak mencerminkan iman kita. Firman Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Itu adalah iman yang mati. Kita beriman, Tuhan akan berikan kita keberhasilan. Tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk keberhasilan itu. Kita berpikir, Tuhan pasti berkati aku kok. Tapi kita tidak melakukan apa-apa untuk menerima berkat Tuhan itu. Padahal kasih karunia yang Tuhan maksud di sini adalah kasih karunia yang aktif. Di dalamnya ada perbuatan. Di dalamnya ada aksi. Di dalamnya ada tindakan. Bukan pasif atau tidak melakukan apa-apa. Inilah alasan kenapa kita bisa gagal. Kita tidak mengerti maksud kasih karunia yang sebenarnya. Kita berpikir, aku hidup karena kasih karunia. Itu dia yang membuat kita jadi berleha-leha. Itu dia yang membuat kita tidak melakukan apa-apa. Karena kita berpikir, hidupku karena kasih karunia, Tuhan pasti berkati aku, Tuhan pasti pelihara aku. Sehingga kita tidak melakukan apa-apa. Padahal iman disertai tindakan yang nyata. Iman disertai perbuatan yang nyata. Iman, tindakan kita lah cerminannya. Inilah alasan kenapa kita sering gagal. Kita tidak mengerti maksud kasih karunia yang sebenarnya. Selama ini, kita menjadi penganut hyper grace yang keliru. Kasih karunia yang keliru. Dengan selalu beranggapan, Tuhan pasti berkati, Tuhan pasti lindungi, Tuhan pasti tanggung jawab atas hidupku, Tuhan pasti pelihara aku, tapi tidak melakukan apa-apa. Benar Tuhan memberkati kita, benar. Tuhan bertanggung jawab atas hidup kita, memang benar. Tuhan pasti selalu kasih yang terbaik ke kita, karena Tuhan tidak pernah merencanakan sesuatu yang tidak baik untuk kita. Yang terbaik sudah pasti Tuhan kasih ke kita. Tapi Tuhan juga butuh, pengen tindakan kita. Tuhan melihat tindakan kita. Karena perbuatan kita itu mencerminkan iman kita. Perbuatan kita itu gambaran iman kita. Jadi kalau kita percaya Tuhan pelihara hidup kita, perbuatan kita pun harus mencerminkan tindakan mana, tindakannya seperti apa, yang percaya bahwa Tuhan itu pelihara hidup kita. Seperti yang Tuhan bilang, iman tanpa perbuatan adalah mati. Mati yang dimaksud di sini
ialah sesuatu yang sia-sia, sesuatu yang tidak ada guna, sesuatu yang tidak ada faedahnya. Percuma kita beriman kalau kita tidak bertindak. Harusnya kita seperti statement ini. Kerjakan yang kamu doakan. Doakan apa yang kamu kerjakan. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Inilah iman yang hidup, iman yang aktif, iman yang disertai perbuatan. Jadi kalau kita pengen berhasil, iman kita harus seperti ini. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Jika iman kita seperti ini, ora et labora, bekerja sambil berdoa, iman yang disertai tindakan, itu dia yang akan membuat kita ada di semua doa-doa yang kita panjatkan ke Tuhan. Itu dia yang akan membuat kita sampai ke garis finish. Itu dia yang akan membuat kita ada di titik keberhasilan. Ora et labora, bekerja sambil berdoa. Oke, semangat. Oke, sekarang kita ke alasan yang ketiga. Mengapa kita bisa gagal? Yaitu, kita tidak mengerti mana bagian kita dan mana bagiannya Tuhan. Kita flashback ke Alkitab. Dari pembelajaran akan firman Tuhan, kita tahu bahwa bagiannya Tuhan yaitu menyediakan benih untuk kita tabur, memberi pertumbuhan untuk benih itu, dan memberikan hasil dari benih itu. Sedangkan bagian kita menanam, menyiram, memupuk, dan mengusahakan benih itu. Jadi benih yang Tuhan kasih tadi, kita tanam, kita siram, kita pupuk, dan kita usahakan. Kita upayakan semua ini. Kita buat semuanya. Kita usahakan semuanya. Kita upayakan semuanya yang Tuhan kasih tadi. Kita tahu, benih itu sesuatu yang harus ditanam, sesuatu yang harus diusahakan. Benih yang dimaksud di sini itu berupa kemauan dan kemampuan. Kemauan yang berupa keinginan. Kemauan itu berupa keinginan. Tidak secara kebetulan. Tuhan itu mempercayakan banyak hal di dalam hatimu. Tidak secara kebetulan. Tuhan itu mempercayakan banyak hal di dalam hatimu. Ada kemauan, ada keinginan yang Tuhan taruh di dalam hatimu. Dan Tuhan sudah memberikan kemampuan di dalam dirimu. Kemampuan untuk bisa mengusahakan, mengupayakan, memaksimalkan benih tadi, keinginan tadi, kemauan tadi. Tuhan sudah memberikan kita potensi. Di dalam diri kita sudah Tuhan taruh potensi. Potensi yang berupa kemampuan. Untuk kita bisa sampai pada setiap keinginan, kemauan yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita. Untuk kita sampai pada tujuan Tuhan di dalam hidup kita. Terus, jika masalahnya kita tidak paham, kita tidak mengerti, benih apa nih yang Tuhan taruh di dalam diriku? Yang Tuhan mau di dalam diriku? Keinginan Tuhan seperti apa? Yang pengen Tuhan lakukan di dalam diriku. Kita tidak memahami akan hal itu. Itu dia yang membuat kita menjadi gagal. Masalah kegagalan yang terjadi di dalam hidup kita itu karena kita tidak melakukan bagian kita. Masalahnya, kenapa kita bisa gagal? Itu karena kita tidak melakukan bagian kita. Kita tidak menanam, kita tidak memupuk, kita tidak menyiram, dan kita tidak mengusahakan apa yang telah Tuhan kasih ke kita, apa yang telah Tuhan percayakan ke kita, apa yang telah Tuhan tanamkan di dalam diri kita.
kita tidak mengusahakannya. Kita tidak menanam, kita tidak memupuk, kita tidak menyiram, dan kita tidak mengusahakan benih itu. Keinginan itu, kemauan itu, dan bukan hanya itu. Dan kita tidak menggunakan kemampuan kita, kemampuan yang sudah Tuhan taruh di dalam diri kita untuk mewujudkan, untuk mengusahakan keinginan itu, kemauan itu. Itu dialah yang membuat kita gagal. Masalahnya ada di kita, ada di diri kita. Karena pada dasarnya, di awal kita diciptakan Tuhan. Tuhan sudah menyediakan benih untuk kita tabur. Kita yang tidak mengusahakannya, kita yang tidak menanamnya, kita yang tidak menyiramnya, dan kita yang tidak memupuknya. Terus, kita minta Tuhan untuk memberi pertumbuhan. Kita minta Tuhan untuk memberikan hasil. Apa yang Tuhan kasih? Orang yang dikasih aja ke kita tidak upayakan. Terus kita minta pertumbuhan. Kita minta hasil dari Tuhan. Apa yang mau Tuhan kasih? Kita aja tidak mengusahakan. Kita aja tidak mengupayakan. Kita aja tidak menghargai pemberian Tuhan itu. Makanya saya bilang tadi di awal, di alasan yang pertama tadi. Sesuatu yang Tuhan kasih ke kita, kalau kita tidak menghargai, kalau kita tidak mengupayakan, itu akan menjadi pemberian yang sia-sia. Itu akan terkubur. Itu akan hilang begitu saja. Karena itu, ibarat sebuah pemberian yang sia-sia. Pemberian yang tidak dihargai, yang tidak diupayakan, yang tidak diusahakan. Itu akan menjadi pemberian yang sia-sia. Percuma Tuhan kasih semuanya, kalau kita tidak mengembangkan. Percuma Tuhan kasih. Tuhan percayakan ke kita, kalau kita tidak kembangkan. Makanya kita nggak selalu menuntut Tuhan. Tuhan berkati aku. Tuhan berkati aku. Sementara kita aja tidak melakukan apa-apa. Tuhan sudah pasti akan memberkati. Karena itulah Tuhan. Tuhan tidak punya agenda yang buruk untuk anak-anaknya. Jadi setiap masalah apapun itu, kegagalan, keberhasilan, itu ada di diri kita. Masalahnya ada di diri kita, bukan di Tuhan. Kitanya yang kurang mempersiapkan diri. Kitanya yang keliru, kitanya yang memiliki pemahaman yang keliru tentang kasih karunia Tuhan. Dan kita yang tidak melakukan apa-apa untuk pemberian Tuhan itu. Jadi kalau pengen kita berhasil, pahami dulu mana bagianmu dan mana bagiannya Tuhan. Dalam semua apa-apa yang kamu kerjakan, apapun itu, jangan selalu pikirkan hasil. Jangan selalu langsung kamu pikirkan soal pertumbuhan. Hasil, pertumbuhan, itu bagiannya Tuhan. Kita lakukan saja bagian kita. Kita kembangkan saja apa yang bisa kita kembangkan dari diri kita. Untuk hasil, untuk pertumbuhan, itu bagiannya Tuhan. Itu kedaulatan Tuhan. Itu di luar kemampuan kita. Terus jika kamu bertanya, benih apa yang sudah Tuhan taruh di dalam diriku? Jika kamu tidak tahu, benih apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu? Kemampuan yang seperti apa yang sudah Tuhan taruh di dalam dirimu? Jika kamu tidak memahami itu, benih apa yang sudah Tuhan taruh di dalam dirimu? Kemampuan yang seperti apa yang sudah Tuhan taruh di dalam dirimu? Tanya Tuhan. Minta sama Tuhan, berdoa sama Tuhan. Minta Tuhan yang membuka hatimu. Minta Tuhan yang membuka matamu. Agar kamu bisa melihat dirimu sebagaimana Tuhan melihatmu. Agar kamu bisa paham apa nih yang Tuhan mau di dalam hidupku. Apa yang Tuhan inginkan di dalam hidupku. Kamu bisa memahami akan hal itu. Tanya Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan mau di dalam diriku? Tuhan,
Potensi apa, kelebihan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam diriku? Tuhan, buka mataku agar aku melihat apa yang bisa aku kembangkan dari diriku. Agar aku bisa melihat apa yang bisa aku kembangkan dari apa yang Tuhan percayakan di dalam diriku. Tanya Tuhan seperti itu. Tuhan pasti akan memberikan kamu pemahaman. Tuhan pasti akan membuat kamu mengerti di mana potensimu, benih apa yang sudah Tuhan taruh di dalam dirimu, dan kemampuan apa yang sudah kamu punya, yang sudah Tuhan taruh, yang sudah Tuhan materaikan di dalam dirimu. Karena setiap kita punya kelebihan, setiap kita punya kemampuan saat kita ada. Dan pada dasarnya tadi, kita diciptakan, kita itu sudah bawa yang namanya benih. Kita udah bawa yang namanya kemampuan. Tuhan sudah taruh itu di dalam diri kita. Bahkan jauh sebelum kita aja diciptakan. Bahkan jauh sebelum kita aja dibuat. Tuhan itu sudah mempersiapkan semua itu untuk kita. Dan Tuhan sudah mempercayakan itu di dalam diri kita. Tanya Tuhan. Kamu akan bisa melihat. Kamu akan melihat benih kemampuan apa yang ada di dalam dirimu. Dan kamu akan tahu benih apa yang Tuhan taruh di dalam dirimu. Nah, setelah kamu sudah tahu, setelah kamu udah paham akan hal itu, Tuhan sendiri yang akan memampukan kamu untuk mengusahakan apa yang sudah Tuhan taruh di dalam dirimu. Dan Tuhan sudah memberikan kamu kemampuan itu untuk bisa mengusahakan apa yang sudah Tuhan percayakan di dalam dirimu. Oke? Jadi pahami mana bagian kamu dan mana bagiannya Tuhan. Lakukan saja bagianmu, sisanya serahkan sama Tuhan. Itu bagiannya Tuhan. Lakukan aja bagian kita, lakukan. Lakukan dan lakukan. Lakukan terus menerus bagian kita. Soal hasil pertumbuhan, itu bagiannya Tuhan. Oke, kesimpulan dari semua yang saya bahas ini tentang 3 alasan kenapa orang bisa gagal, yaitu yang pertama, kita tidak menjadi wadah yang terbaik. Maka dari itu, kita harus pastikan kita menjadi wadah yang terbaik. Wadah yang terbaik yang selalu mempersiapkan diri, yang punya kemampuan, selalu mempersiapkan diri untuk menerima, untuk menampung berkat Tuhan. Terus alasan yang kedua, kenapa orang bisa gagal? Yaitu, karena kita menganut sama yang namanya hyper grace yang keliru. Maka dari itu, mulai sekarang, pahami kasih karunia yang Tuhan maksud bukan hyper grace yang keliru, tapi kasih karunia yang aktif. Kasih karunia yang di dalamnya ada perbuatan, ada aksi, ada tindakan. Kasih karunia yang hidup, bukan mati. Kasih karunia yang disertai tindakan, disertai perbuatan, disertai aksi. Dan ingat, kita boleh percaya Tuhan itu pelihara hidup kita, Tuhan itu berkati hidup kita, Tuhan itu bertanggung jawab atas hidup kita. Tapi kita harus bertindak, kita harus bekerja, dan kita harus melakukan upaya untuk menerima berkat Tuhan itu, untuk menerima pekerjaan Tuhan itu, pertanggungjawaban Tuhan itu atas hidup kita, dan berkat Tuhan itu atas hidup kita. Dan alasan yang ketiga, kenapa orang bisa gagal, yaitu karena kita tidak mengerti mana bagian kita dan mana bagiannya Tuhan. Maka dari itu, kamu harus memahami bagian Tuhan memberikan benih untuk kita tabur, memberikan pertumbuhan untuk benih itu, dan memberikan hasil dari benih itu. Dan bagian kita sebagai ciptaan menanam, menyiram, memupuk, dan mengusahakan
benih itu, benih yang sudah Tuhan percayakan ke kita. Jadi di sini diperlukan sama yang namanya upaya, tindakan, melakukan bagian. Kita lakukan saja bagian kita. Dan sisa dari semuanya ini, soal keberhasilan, soal pertumbuhan, itu adalah bagiannya Tuhan. Itu harus kita serahkan ke Tuhan. Karena itu di luar kekuasaan kita. Itu kedaulatan Tuhan. Itu di luar kekuasaan kita. Oke? Semangat bangkit dari kegagalan. Semangat menjadi orang yang berhasil. Sekian video ini. Sampai jumpa di next video. Bye-bye.